Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yatihim naba'ul ladzina min qablihim qaumin Nuhin wa 'adin wa Samud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat atahum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Saudara dan saudariku rahimakumullah, dimanapun berada, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 70 yang artinya, apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Allah memberikan pelajaran untuk kita, pengulangan terhadap sesuatu, agar kita mengambil pelajaran dan tentunya tidak mencontoh yang buruk dan tentunya mencontoh yang baik. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Rasul mengingatkan bahwasanya umatnya akan mengalami penenggelaman, hujan batu, dan perubahan bentuk. Dan itu adalah peristiwa-peristiwa yang tentunya adalah peristiwa yang besar, yang merugikan, suatu kehancuran atau suatu ancaman yang tentunya merugikan. Dan itu akibat dari keburukan. Saudara dan saudariku rahimakumullah, tidaklah Allah akan menghancurkan atau memberikan sesuatu seperti kaum terdahulu sebelum adanya peringatan dari Allah. Dan kita ketahui bahwasanya pada saat ini kita berada di fitnah keempat, yakni fitnah kepemimpinan, yang mana fitnah ini menggiring pada fitnah Dajjal. Berarti Dajjal adalah tanda besar dari di antara satu tanda besar, dan itu berarti adalah umat yang berada di akhir zaman, umat yang dekat dengan hari kiamat. Dan sebelum itu adanya peristiwa hujan batu, atau wallahu a'lam apakah itu adalah duhon, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ad-Duhon, yang mana ini pun salah satu di antara satu tanda-tanda besar, tanda besar kiamat. Dan tentunya berarti ada sesuatu yang berdampak untuk kita, yang tentunya kita harus mempersiapkan diri bahwasanya tanda-tanda besar muncul, berarti adalah orang-orang yang dekat dengan hari akhir. Dan tentunya sebelum itu Allah akan memberikan peringatan terlebih dahulu dengan utusan. Dan setelah Nabi Muhammad SAW tentu tidak ada nabi dan rasul,
Tetapi Rasul mengingatkan bahwasanya ada keturunannya yang diberi gelar atau diberi julukan Al-Mahdi, orang yang mendapatkan petunjuk sebagai mujadid, orang yang memperbaharui keadaan, mengingatkan kita untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah. Dan tentunya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kemunculannya di saat terjadinya banyak-banyak perselisihan dan bencana, gempa-gempa, dan kita lihat sendiri saat ini baik di belahan timur, belahan barat, dan di Jazirah Arab, penenggelaman itu telah terjadi. Wallahu a'lam. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan telah mengingatkan, menyebarkan mimpi-mimpi yang telah Allah berikan kepadanya. Dan di antara mimpi-mimpi itu adanya bencana-bencana, adanya perselisihan, adanya peristiwa hujan batu, ada juga tentang kemunculan tanda besar Dajjal dan selanjutnya, dan ia diinformasikan sebagai salah satu di antara satu tanda besar. Saudara dan saudariku rahimakumullah, kemunculan Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan sangat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ustadz Ahmad, bahwasanya kemunculannya setelah wafatnya raja yang bernama Abdullah pada tanggal 23 Januari 2015. Raja Abdullah wafat dan Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, qadarullah, di tahun 2015 mulai menyebarkan mimpi-mimpinya secara terbuka, baik di media dan bahkan telah mengingatkan melalui televisi, media televisi, surat kabar dan sebagainya. Dan coba lihat apa yang terjadi. Tentunya sebagaimana firman Allah surah At-Taubah ayat 70, bahwasanya Allah tidak akan menjolimi hamba-hambanya, tetapi mereka lah yang menjolimi diri mereka sendiri. Allah telah mengingatkan, tetapi hamba-hambanya yang tentunya tidak mempercayai. Untuk itu perhatikanlah saudaraku, mari memperbagus diri, memperbaiki diri, dan sadarlah bahwa kita memang adalah orang-orang yang berada di tanda-tanda besar dari 10 tanda-tanda besar kiamat. Semoga kita menjadi hamba yang beruntung, yang Allah berikan pertolongan baik di dunia ini terlebih kelak di negeri akhirat. Berikut adalah penggalan dari ceramah Ustadz Rahmat Baikuni mengenai kemunculan Al-Mahdi setelah kematian raja yang bernama Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz. Fahad ini adalah satu-satunya nama Raja Arab yang berarti binatang. Fahad artinya singa. Ada satu hadis dari Musnad Ahmad, tapi ini diperdebatkan hadisnya, bahwa ciri-ciri Imam Mahdi akan datang itu apabila nanti Arab dipimpin oleh seorang raja yang namanya sama dengan nama binatang. Fahad itu binatang, singa. Lalu dia mati dan digantikan oleh adik yang bernama Abdullah. Fahad ini seperti memiliki penyakit di matanya, padahal tidak ada penyakit di matanya. Kalau kita melihat dari jauh seolah-olah ada penyakit di matanya, tapi tidak ada. La innahu laisa alam fi ainai.
Tapi ketika dia dari jauh memang begitu. Pas saat mendekat tidak ada. Itu hanya kelopak matanya yang menutup, seolah-olah matanya itu tertutup. Padahal enggak. Lihat dalam posisi, dalam usia tuanya, Najafat. Ya, maka dia digantikan oleh raja adiknya yang bernama Abdullah. Wailun liman tabi Abdullah, wailun liman tabi Abdullah, wailun liman tabi Abdullah. Celakalah yang mengikuti Abdullah, celakalah yang mengikuti Abdullah, celakalah yang mengikuti Abdullah. Basyiru bi mauti Abdullah. Ya. Baik, basyiru bi mauti Abdullah. Berikanlah kabar gembira tentang kematian Abdullah. Ubasyirukum bil mahdi. Aku berikan kabar gembira tentang kemunculan Al-Mahdi. Artinya